Sekarang Jokowi itu mukmin atau tidak? Lah dia beriman enggak sama Tuhan? Terserah dia nyebutnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala atau Allah ya terserah dia. Itu soal mulut. Di Yogyakarta enggak ada azan yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah mulut Jogja. Di seluruh masjid Jogja kecuali yang takmirnya orang Jawa Timur. Seluruh masjid Jogja itu enggak ada yang bisa tasdid. Mesti asyhadu alla mesti gitu. Tidak bisa asyhadu alla ilaha illallah itu mesti Jombang. Itu benar-benar kami sosokan orang juga misalnya khayyalal falah ya, terus kalau sudah as-salatu khairum minan naum itu mesti Jombang NU. Kalau Jogja Muhammadiyah wangel lidahnya tuh dan malaikat tidak keberatan dengan kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada lajur lafaz jelek, tidak ada neraka, tidak ada orang fals nyanyi masuk neraka, tidak ada urusan. Fals kok mlebu neraka tidak apa-apa, fals itu tidak apa-apa. Perkara yang bisa nyanyi terus tahu itu fals tidak kerasan salahmu dewe. Fals itu tidak apa-apa. Itu loh, makanya Iwan membuat namanya Iwan fals karena fals itu tidak apa-apa. Cuma yuk nek iso aja nyanyi ngernet ae ya. Wis jelas suarane fals iki koyo ngono kok nyanyi ae kono ku mbok ngernet ae kono. Kondektur wis blokem jelas. Kan ngono aja adzan wis mesti angel kan. As-salatu khairum minan naum. Begitu dia sampai itu sudah habis energinya. Jadi harus naum. Ditutupi dengan tafsir grammar yang berbeda. For this kind of grammar, naum should be long. Yang satunya enggak harus pendek, naum. Yang satu naum, si sini naum. Yang benar mana? Kedua-duanya benar. Kok repot? Kedua-duanya benar, kedua-duanya dicintai Allah. Karena bukan mulutmu yang membuat Allah menerima cintamu, tetapi hatimu tulus atau tidak di dalam mengucapkan itu untuk kegembiraan orang lain. Yang angel memang lagu barat untuk adzan angel banget. Angel itu lagu barat, misalnya lagu You Raise Me Up, Allahu Akbar. Angel. Saya Indonesia tanah airku dipakai untuk ngimami angel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Itu tadi bagia zaman lawas bengawan so lori wayang kadang itu ya. Jadi mas kok bertengkar mengenai mukmin itu loh, lah semua mukmin kok ya, tapi bahwa mereka bilang tidak boleh ditafsirkan, ya itu tanggung jawab dia sama Allah lah. Tidak apa-apa dia berani sama Allah. Kok ente yang takut sama Allah kok cemburu, biarin dia pemberani sama Allah kok. Orang untuk tafsir ngopo gue gitu dia. Tidak boleh ditafsirkan, ini bukan Allah ya, tidak boleh ya, apa saya diancam ini. Kalau nggak ngasih rezeki hari ini saya judi aja, awas. Ini orang saking putus asa ini gejala diancam-ancam dari Rahman Rahim. Gitu ya Allah, ya Allah. Allah maha kaya kok manusia memiskinkan diri. Allah memberi kekayaan yang luar biasa, kalian mempersempit diri. Bagaimana? Namanya mengembalikan kekayaan hidup itu. Karena di dalam kekayaan itu tumbuh pohon yang namanya kegembiraan. Akarnya
nama keikhlasan. Kan gitu. Wah, ini puisi spontan yang mengalahkan puisi yang sudah. Ya, jadi mukmin tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu, tidak ada yang ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau adalah yang lain ya ayyuhan nas, wahai manusia, di situ belum ada konteks dia mengkaitkan diri sama Tuhan atau tidak, maka disebut manusia. Di dalam ayat ada teori nas, insan, jamaknya nas, terus abdun, dia melihat dirinya sebagai hamba Tuhan. Terus khalifatullah, melihat dirinya menjadi mandatarisnya Tuhan untuk ngurusin benih, makroba, tanah, kimia, pupuk, dan seterusnya. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi saya kira untuk Panwaslu juga tolong ketawa-ketawa aja ya, memang gitu, bagaimana lagi. Jadi wong pupuk waktu dikalah ya semuanya itu iso-isone. Saya nggak oleh mendekati zina. Ayatnya malah takurbu zina. Terus saya tidak mendekat, sudah langsung. Nggak boleh kan mendekat. Alasannya. Hanya lagi musuh wong itu kata kalimat jadi ayat Allah itu ada ayat hukum, jumlahnya cuma 3,5%, selebihnya ayat budaya dan komunikasi. Di antara ayat budaya dan komunikasi ada ayat diskusi. Misalnya ada 3 perda tentang poligami. 1, tidak boleh, saya tidak mau tanggung, saya tidak mau, pokoknya ada perda melarang poligami, saya nggak mau tanggung kalau ada apa-apa, pokoknya tidak boleh, di wilayah saya tidak boleh. Itu perda pertama. Perda kedua, silakan berpoligami tapi tanggung sendiri, asal kamu bisa adil sama 4 istrimu, silakan kawin 4. Ada ketiga, sama sekali tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya berpoligami. Kenapa? Karena Allah menyatakan walan tastati'u an ta'dilu, kamu wahai laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil kepada wanita. Meskipun kalian sangat menginginkan untuk adil, kalian tidak bisa berbuat adil. Allah yang berkata, legitimate. Maka alhamdulillah saya jadi penakut soal itu. Jadi ya aku pengen. Ya tetapi keinginan itu yang membuat kita mulia. Karena ada banyak keinginan, kita maunya 1000 wanita, kita giring jadi 1, kita geler. Begitu wanita terakhir wis karek driji loro rotol kabeh. Tapi keinginan yang luar biasa tidak terbatas, itulah makna puasa. Itu yang buat kita mulia, karena keinginan itu kita kendalikan dan kita ambil keputusan untuk titik yang paling sehat dan menyelamatkan kita, yaitu 1. Karena yang sehat itu letak pada 1. Wong nek iso gak blas kok. Seperti Gandhi itu. Saya kira dia sedang mempertimbangkan, kok semua yang sudah kawin kok mengeluh terus ya. Gitu teman-teman sekalian. Jadi saya kembalikan ya ayyuhalladzina amanu. Itu ini konfirmasi Cak Fuad tuh. Pak Nur Somad kalau salah tolong dibenahi. Cak Fuad mengkonfirmasikan yang namanya teman seiman itu semua orang Kristen, orang mungkin ada sedikit kritik mengenai Trinitas, tapi saya tidak melihat orang Kristen di Indonesia Trinitas amat kok. Sama aja kok pandangannya Yesus apa Allah Bapa, Allah Yesus podo aja. Itu teknis lah, tanggap begitu aja lah. Tidak ada masalah, tetap toh Tuhan berkuasa 1. Terus Tuhan pura-pura, ya pura-pura gini, pura-pura Tuhan semau-mau dia pura-pura ya tidak apa-apa. Tuhan pura-pura marah, itu ya itu Tuhan pura-pura, maksud Tuhan marah. Aku marah. Kalah guyon. Masa Tuhan marah? Ngopo loh. Orang marah itu kan karena dia punya kepentingan dan yang dihadapi sesuatu yang tidak sama dengan kepentingannya atau yang menyakiti kepentingannya, maka dia marah. Tuhan tidak ada urusan, kamu mau kafir semua tidak ada masalah. Cuma dia ingin mesra sama kita sehingga dia pakai perilaku manusia. Aku marah loh. Itu janjane ala acting, aku ngerti. Janjane marah.
Nah, kita terjemahkan Tuhan sebagai pemarah di Indonesia. Orang puasa harus dihormati, warung-warung tutup karena orang puasa itu gila hormat. Awas kalau tidak menghormati orang puasa. Meskipun orang Ma'iyah ambil yang sebaliknya. Orang berpuasa itu agar dia bisa mendidik dirinya untuk menghormati orang lain. Kan begitu. Justru kita yang menghormati. Jangan saja yang dihormati, saya yang akan menghormati Anda. Kamu tidak usah cintai aku yang mencintai. Ngono di. Gitu di. Kalau kamu nunggu ada cewek cinta sama kamu, tidak akan ketemu. Yang penting kamu cinta sama dia. Itu di, gak ketemu di kaono wes. Kono sing cinta wes baba wes gitu loh. Mesti daripada putus asa loh di selama-lama. Ya, oke, terakhir sekali. Jadi mudah-mudahan ini bisa merilekskan teman-teman dari Panwaslu. Ada dua hal yang kedua gini. Kalau orang intelijen itu kan punya 4 level cara memandang sesuatu. Ibaratnya kalau Anda wartawan, Anda tidak akan memberitakan sesuatu yang Anda sudah tahu dan publik sudah tahu, gitu ya. Itu standar, itu tidak perlu it's not a deal, ya. Ada yang kedua yang harus Anda cari, yaitu yang harus Anda beritakan, yaitu yang publik belum tahu tapi Anda sudah tahu. Jadi yang pertama, publik tahu, Anda tahu. Yang kedua, publik belum tahu, Anda tahu, Anda kasih tahu kan, Anda beritakan. The third, yang ketiga adalah publik sudah tahu, wartawan belum tahu, maka wartawan turun ke lapangan, dia cari tahu apa yang sudah diketahui. Oh, mungkin publik yang sini belum tahu apa yang diketahui oleh publik sana, maka diberitakan. That's the third. Tapi Ma'iyah adalah supra intelijen. Yang kita cari dan kita lahirkan di setiap Ma'iyah adalah yang publik belum tahu dan kita juga belum tahu. Dan kita baru tahu setelah berMa'iyah di sini. Betul enggak? Betul enggak? Itu baru manusia. Kalau belum seperti itu belum manusia, belum akal namanya. Belum, saya kira orang Indonesia nggak ngerti bedanya akal karo utek, nggak ngerti apa itu akal, apa itu pikiran, apa itu otak, belum ngerti mana misalnya remnya butuh berapa giga, untuk Corel Draw yang ruwet seperti itu butuh berapa, prosesornya butuh tingkat apa, kita nggak tahu. Kalau gitu akal itu yang remnya apa yang softwarenya, kita belum tahu. Nah, tolong kita pelajari lagi. Sebab jangan lupa ayam juga punya otak, Anda juga punya otak, tapi ayam tidak berpikir, Anda berpikir. Karena akal itu bukan hardware. Akal itu ketika Cak Dil tadi mengatakan kebudayaan, pendidikan, politik, agama menyediakan ruang untuk perjodohan antara makroba kan? Mikroba dan benih. Di dalam diri kita itu juga terdapat tanah yang luas, sungai yang panjang, dan lautan yang tidak terbatas. Di situ kita ciptakan ruang-ruang untuk perjodohan. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk nafsu menjodohkan dirinya. Dia sendirian ya? Tilang tak gawe akhirnya dia bikin tiar, Big Bang, bikin cahaya. Dari cahaya terjadi pusaran-pusaran, terjadilah pancaran sekian miliar matahari dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucu, planet-planet, satelit-satelit. Kemudian diciptakan makhluk-makhluk di atasnya, dinosaurus. Dia bikin ini itu, kemudian dia bisa bercinta. Wahai hambaku, aku turun kepadamu mulai paruh kedua setiap malam. Aku langsung turun kepadamu dengan membawa 2 keranjang. Yang satu keranjang berisi ampunan, yang satu keranjang berisi rezeki. Setiap dini hari Allah kembali ke rumahnya yang misterius, kita tidak tahu dan tidak bisa membayangkan, dengan hati yang sedikit kecewa.
yang kantong rezeki habis, yang kantong ampunan lho gak ono sing njaluk belas. Jadi kantong ampunane aja digowo kantong rezekine wis kare ngene-ngene. Oh alah gawe menungso pisan badok. Minta rezeki tok, tidak ada yang minta ampunan. Padahal dia bawa dua kantung, dua keranjang, yang satu ampunan, satu rezeki, yang ini entek. Sing kene sing ampunan ini wah ndak habis. Padahal di dalam satu keranjang ampunan terdapat 5 peti. Yang satu ampunan untuk prosedur ghafar, satu ampunan untuk prosedur ghafur, yang satu afu, yang satunya lagi rauf, bahkan ada 5, yang satunya lagi wadud, dengan kasus yang bermacam-macam. Orang yang suka kencing di tembok-tembok dikasih ghafur. Dan itu salah satu karakter bangsa Indonesia yang harus dipertahankan sampai depan. Jangan sampai sudah menjadi gubernur terus menghentikan hobinya untuk kencing di tembok. Terutama kalau naik bis malam, berhenti di pinggir jalan, turun semua penumpang dan berjajar. Itu pemandangan yang sangat disukai malaikat. Ono sing mendowo kok. Allah indahnya manusia. Maka masa Tuhan bikin Al-Quran hanya untuk orang Islam, hanya untuk MUI, hanya untuk NU Muhammadiyah? Lalu PES gimana dong? Al-Quran untukmu semua, bahkan untuk pohon-pohon, untuk daun-daun, untuk semuanya. Gunung-gunung bisa berbicara kalau engkau mengerti bahasanya. Maka tanamlah semua dengan kasih sayang. Nah, sekarang terakhir saya ngomong soal Cak Dil, dia bilang, dan saya gembira malam hari ini terhadap ungkapan-ungkapannya Cak Dil, karena saya mengikuti hidup dia ini kan sudah 50, hampir 60 tahun. Jadi kalau Anda baca buku saya yang dari pojok sejarah itu kan ada kata Dil, itu dia. Jadi saya nulis di Belanda dalam keadaan mengalami apa yang dialami Iswan tadi, menyiasati bagaimana hidup tidak secara Eropa dan Amerika. Dan Iswan saya kira seharusnya sebelum ke Kanada dulu konsultasi dulu ke saya, karena untuk menghemat itu dia masih kurang maksimal. Kalau saya hidup di Amerika, saya hanya membutuhkan 1/4 dari rata-rata orang Amerika. Saya dapat uang sekitar $1.300 pada waktu itu, dan saya menggunakannya tidak lebih daripada $400. Karena saya sewa rumah, tempat apartemen di pojok bawah yang hampir nggak pernah ada yang mau nyewa, karena pernah ada orang bunuh diri di situ. Jadi pada takut di situ. Jadi seharusnya sewa apartemen sekitar 300-325, saya sewa 75. Karena memedine akeh. Nah, orang-orang itu karena saya kurang bisa berbahasa Inggris, tapi kalau sama hantu kok gak iso cara Jawa, hantu capopo kan. Macam-macam karo aku aja. Hantu kok primordial. Jadi saya di Itali, di rumahnya istrinya Mussolini itu disuruh ngilangin hantu sama pakai raja, pakai teriak-teriak, dan bahasa Jawa saya kelilingi ini macam-macam coban ya, macam-macam untuk depan karo aku kan Jombang ini. Hantu nih bukan takut, bingung itu apa itu. Loh Allah, di Australia rumah duta besar itu 3 tingkat. Duta besar Indonesia itu dia baru bertugas seminggu di sana, dapat seminggu dia pergi dari rumah itu, tidak berani karena dia masih sendirian, istrinya masih di Jakarta. Tapi 3 malam berturut-turut istrinya datang. Jadi dia enak-enak tidur, jam 1 malam istrinya buka pintu, "Mas, nggak ingin mie malam-malam lah enak gitu." Nah, lo bojoku di Jakarta kok ada kene. Udah dapat seminggu dia lari dari rumah itu. Kebetulan saya sama Kiai Kanjeng datang langsung taruh rumah itu.
Itu langsung keliling kita di arah enti. Rene, ayo Rene. Ya apa sih raimu ya apa raimu. Gitu kita. Nah itu kan orang itu kalau takut kan menakut-nakuti duluan daripada ditakut-takuti. Jadi saya itu begitu, pokoknya sebelum ada apa tak penting sih. Ayo mau tuh ayo. Akhirnya enggak dia. Enggak mau pulang. Saya belum pernah didatangi hantu dimanapun karena bagi mereka saya ini hantu. Ini tenanan, jadi kita ngilangin hantu di Itali, di London, di 2 tempat, terus di Canberra. Kita ngilanginnya cara itu mang. Karena Islamianto, Yoyo, anak Kiai Kanjeng 3 orang tuh pingsan karena lihat makhluk macam-macam, wah teriak, wah pingsan. Akhirnya oke, udah kamu minum-minum dulu, beres, tak ajak masuk lagi, pintu tak tutup dari tak kunci set, kuncinya tak bawa, terus gelap pekat di dalam situ. Wes saiki mata urip gelut. Kamu duduk di sini, aku keliling bisa pojok. Nanti kon, ayo sekitar, ayo sembunyi kamu sembunyi, ayo sembunyi. Padahal aku karo apa-apa. Lu sama hantu kok ruwet. Hantu kan karanganmu sendiri. Ya kamu ngarang yang lain, adegannya ditambahin dengan marah-marah gitu. Saya sudah praktek, jangankan hantu, polisi Belanda 2 tahun saya tidak bayar tiket apapun. Kereta bis tidak bayar. Kamu dulu kaya raya karena ngerampok nenek saya. Kok sekarang saya datang dengan duit saya sendiri harus bayar tiket kereta bis? Tidak mau saya. Bener-bener tidak pernah bayar saya. Sekali ketahuan mas, ono operasi mencolot di luar tengah pinggir sawah ini, melaku. Yang kedua, ketahuan saya bisa nyelindung, saya bisa menyelinap turun. Yang ketiga mas, udah di depan saya gabungan ini, polisi sopo gabungan depan, set kena ini $250. Gulden, belum euro pada waktu itu. Terus ya tapi kan saya kan sayang sama Allah dari dulu. Dalam hati saya, inilah saatnya engkau membuktikan cintamu kepada aku. Terus kepada siapa lagi ya Allah? Keluarlah tasawufku kan gitu. Begitu. Bahaya ya. Kenapa mas? Jadi head ngomong apa sama? Gak jelas ngomongnya. Ini ngomong gak jelas juga. Terus polisi ini bingung antara aku dianggap orang gila ya. Di Indonesia orang bodoh dikalahkan oleh orang pandai. Orang pandai dikalahkan oleh orang kaya. Orang kaya dikalahkan oleh orang berkuasa. Orang berkuasa dikalahkan oleh orang sakti. Orang sakti dikalahkan oleh orang gila. Dah, kamu kaya ya enggak, berkuasa ya enggak, pinter ya setengah-setengah, hebat ya enggak, wes gendeng ae lah.